Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama pada mata kuliah Stiliska Al-Quran yang diampu oleh Bapak Ma'mun Abha. Kami dari kelompok pertama akan menyampaikan materi mengenai tradisi Arab dan Islam. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih Stiliska Al-Quran ini. Jadi stiliska ini secara sederhana dapat diartikan sebagai kajian linguistik yang objeknya berupa style. Sedangkan style itu sendiri yaitu cara penggunaan bahasa dari seseorang dalam konteks tertentu dan untuk tujuan tertentu. Istilah stiliska adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan dalam karya sastra, yaitu ilmu interdisipliner antara linguistik dan kesusastraan. Dalam literatur Arab, stiliska dikenal dengan istilah ushub. Nah, kemudian stiliska Al-Quran adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan dalam Al-Quran. Aspek-aspek bahasa yang dikaji dalam stiliska Al-Quran sama seperti aspek-aspek dalam stiliska pada umumnya, yaitu meliputi aspek fonologi, preferensi lafal dan kalimat, dan deviasi. Selama ini belum diketahui siapa peletak batu pertama stiliska Al-Quran. Sejak abad ketiga Hijrah, studi ini telah dilakukan, namun masih dalam nuansa ilmu balago, sebagaimana dilaksanakan oleh Abu Al-Hasan Ali bin Isa Ar-Rumani. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai apa itu tradisi Islam dan juga tradisi Arab. Jadi, tradisi Arab dan Islam adalah dua entitas terpisah meskipun seringkali tumpang tindih karena kebanyakan Arab adalah Muslim. Tradisi Arab mencakup warisan budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berkembang di wilayah Arab sejak zaman kuno. Sementara Islam adalah agama yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, tradisi Nabi Muhammad SAW yang berkembang di abad ke-7 di wilayah Arab, tetapi kemudian menyebar ke seluruh dunia. Nah, tradisi Arab mencakup nilai-nilai seperti keramahan, kehormatan, dan pentingnya keluarga. Sedangkan Islam adalah sistem kepercayaan ibadah dan panduan moral yang mengatur kehidupan individu Muslim dalam berbagai aspek, mulai dari ibadah hingga etika bisnis. Meskipun banyak nilai budaya Arab yang tercermin dalam praktik Islam, ada perbedaan penting antara keduanya, termasuk perbedaan dalam aspek kehidupan sehari-hari, kepercayaan, dan praktik ibadah. Sebelum masuk ke dalam apa saja sih keragaman tradisi Arab dan Islam, di sini saya akan menjelaskan sedikit letak geografisnya. Jadi bangsa Arab ini terdiri dari berbagai suku yang tersebar di seluruh Jazirah Arab. Mereka kebanyakan mendiami wilayah pinggir Jazirah yang sedikit tinggal di pedalaman. Posisi Jazirah Arab ini berada di dekat persimpangan tiga benua. Sebelah barat dibatasi Laut Merah, sebelah timur dibatasi Teluk Persia, sebelah selatan dibatasi Lautan India, dan sebelah utara dibatasi Suriah dan Mesopotamia. Iklim kawasan Arab yang terletak di daerah subtropik itu ditanda dengan berbagai gejala alam seperti angka jatuh hujan sangat rendah, kelangsungan udara tinggi sehingga udara terasa kering. Perbedaan suhu pun udara sangat tajam antara suhu terendah 15 derajat Celcius di malam hari hingga suhu tertinggi 55 derajat Celcius di siang hari, sehingga akibatnya bebatuan dalam tenggang waktu yang amat lama berubah menjadi padang pasir. Nah, di kawasan semacam pemukiman penduduk terdiri dari kemah-kemah kulit hewan yang mudah dipasang dan dibongkar. Mata pencaharian penduduk padang pasir maupun padang rumput kering kebanyakan mengembala kambing. Kantong-kantong daerah beroase penduduk membudidayakan tanaman kurma dan kebun sayuran, terutama di Thaif dekat Yatsrib. Lalu bila dilihat dari asal-usul keturunan, penduduk Jazirah Arab dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu Qajniyun, keturunan Qahtan, dan Adnaniyun, keturunan Ismail bin Ibrahim. Bangsa Arab maupun Israel termasuk dalam rumpun bangsa Semit. Nabi Ibrahim dianggap sebagai cikal bakal dari rumpun bangsa itu yang diduga berasal dari Babilonia. Dari perkawinan dengan dua wanita, Ibrahim mendapatkan dua putra laki-laki yang keduanya menjadi nabi. Dari masing-masing putra itu diturunkan dua bangsa berbeda, yaitu Arab dan Israel. Bangsa Arab diyakini sebagai keturunan dari garis Nabi Ibrahim yang merupakan hasil perkawinan Nabi Ibrahim dengan Hajar. Perkawinan itu dianjurkan atas keinginan istri pertamanya Sarah karena dia tidak menghasilkan putra. Namun iri hati seorang wanita kemudian menguasai pertimbangan Sarah ketika menyaksikan Hajar memberi putra bernama Ismail. Kemudian mereka diusir dari Madian. Pasangan itu harus meninggalkan Madian, tempat mereka semula tinggal, dan selanjutnya membuka pemukiman baru di lembah Bakkah yang kemudian dinamakan bernama Mekah. Tak lama kemudian Sarah hamil dan melahirkan Ishak yang diyakini dengan nenek moyang bangsa Israel. Diakui bahwa kegersangan gurun menciptakan gaya hidup yang keras, membentuk karakter watak peringai, dan sekaligus pengembangan sifat mental dan sosial yang khas bagi penduduknya. Secara anatomis, ia merupakan kumpulan jaringan syaraf, tulang, dan otot yang bercermin dalam tampilan fisik mereka. Atau mungkin kata Arab secara etimologis berasal dari kata Arab yang berarti bergoyang atau mudah berguncang, ibarat gerak kereta kuda di jalan buruk.
Kemudian kata itu mengalami proses perubahan atau fleksi sehingga menjadi kata i'rab yang dalam kata bahasa Arab merupakan sistem perubahan bentuk kata sesuai penggunaan. Misalnya Arabaya, Rabu, i'rab. Sebab itulah barangkali mereka disebut bangsa Arab karena memiliki temperamen yang panas dan emosi yang labil. Namun yang jelas seperti yang dipaparkan oleh Kahiti, bagi mereka gunung pasir lebih dari sekadar tempat tinggal yang merupakan penjaga tradisi sakral, pemelihara kemurnian bahasa dan darah, dan benteng pertahanan yang pertama dan utama dari serangan musuh. Keteguhan, pendirian, dan kesabaran tampaknya telah menjadi nilai luhur yang mereka pegang sehingga mereka mampu bertahan di suatu tempat yang membuat orang lain tidak mungkin sanggup bertahan. Sumber air yang langka, panas terik yang menyengat, kurangnya persediaan makanan menjadi sekutu utama mereka dalam menghadapi situasi penuh bahaya. Karena itu, tidak mengherankan apabila orang-orang Arab enggan menundukkan kepala pada orang asing. Mungkin berikut yang saya sampaikan, selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Alfinis Nikma akan menjelaskan situasi keberagaman tradisi Arab dan Islam. Kerasnya kehidupan di tengah padang pasir membuat masyarakat Arab sering menghadapi rasa putus asa dan ketakutan. Karena itu, untuk meneguhkan hatinya, mereka mempercayai tahayul dan dewa-dewa yang dianggap dapat memberikan keteguhan, kekuatan, dan kemakmuran. Selain itu, ada juga kepercayaan yang bersumber dari cerita rekaan berupa legenda yang tertuang dalam syair-syair atau cerita mengenai kepercayaan dan peribadatan yang mereka yakini sebagai suatu agama. Agama bangsa Arab bisa disebut humanisme, artinya makna kehidupan itu terwujud dalam keunggulan sifat manusia, semua kualitas yang bisa sejalan dengan cita-cita kemanusiaan atau keberanian bangsa Arab. Sifat keunggulan ini berada di tengah suku, bukan terletak pada individu. Seandainya sifat itu dilihat dari kehidupan individu, hal itu menjadi anggota suku. Yang menjadi tujuan setiap orang adalah menjaga kehormatan suku. Kehidupan akan bermakna bagi dirinya. Jika kehidupan itu terhormat, dan semua tindakan yang menimbulkan aib dan rasa malu harus dihindari sebisa mungkin. Berbeda dengan penduduk kota Mekah karena bertempat tinggal di sebuah kota dan sibuk dengan pedagangnya, maka mereka memerlukan agama formal. Apalagi dalam kelas bawah yang mengalami kesulitan materi yang disebabkan oleh ketimpangan dalam distribusi kekayaan, sehingga mereka memerlukan semacam ketenangan spiritual. Pada abad pertama Masehi, agama Yahudi sudah dimulai masuk dan mempengaruhi kepercayaan orang Arab jahiliyah. Disebabkan karena pada permulaan abad pertama Masehi, banyak orang Yahudi yang pindah ke Yathrib. Konsep Allah dalam masyarakat Arab pra-Islam dengan merujuk pada Al-Quran setidaknya dipahami dalam 6 pengertian. Yang pertama sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Yang kedua sebagai pemberi hujan dan kehidupan di muka bumi. 3 digunakan dalam sumpah. 4 sebagai objek penyembuh dari apa yang dapat dikatakan sebagai konsep monoteisme. Yang kelima sebagai Tuhan Ka'bah, dan yang keenam Allah sebagai Tuhan yang disembah melalui perantara dewa-dewa. Dapat dinyatakan bahwa sekelompok orang Arab ketika itu mempercayai adanya Tuhan, dan dialah yang menciptakan makhluk dan menguasai perilaku hamba-hambanya. Dan benar mereka menyembah patung itu untuk mendekatkan diri kepadanya. Namun keimanan itu bukanlah merupakan salah satu manifestasi kesatuan agama dalam kalangan bangsa Arab saat itu. Sebab Tuhan itu tidak lain adalah salah satu dari Tuhan-Tuhan yang banyak. Demikian halnya patung-patung itu mempunyai dampak yang besar untuk mengarahkan kehidupan keagamaan dalam kabilah dengan seluruh ritusnya. Di antara mereka juga ada suku-suku yang masih menganut agama Hanif. Berdasarkan kepada ajaran-ajaran yang telah disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam, penganut agama ini menentang setiap bentuk syirik, ritual pangan, dan menjaga kehidupan kesucian etika yang tak tercela. Bahwa Hanif adalah monoteis taat yang tidak menghormati agama suku. Etikanya tak tercela dan ia menjauhkan diri dari sinisisme dan kemerosotan moral orang-orang Arab lainnya. Selalu menghindari pertikaian dan permusuhan suku. Setiap orang tahu kehadiran mereka karena mereka bagian dari hampir semua suku, dan mereka terkenal sangat alim dalam agama. Pada intinya, seperti yang diurai Al-Faruqi, sesungguhnya pengalaman keagamaan di Arab pra-Islam berputar di sekitar 2 poros. Yang pertama adalah hedonisme, atau mengejar kebahagiaan materi, pribadi, duniawi dalam hidup.
Kehidupan ini merupakan satu-satunya peluang untuk mengejar kebahagiaan dunia. Bila kehidupan berlalu, maka segalanya berlalu. Tidak ada apa-apa di luar kehidupan ini. Yang kedua adalah romantisme. Pada tingkat individu ini diungkapkan dalam muruah atau nilai-nilai kesatriaan. Nilai-nilai ini meliputi keberanian dalam perang, keramahan meski dalam kemiskinan, kesetiaan meski mengorbankan jiwa, dan di atas semua ini adalah kepandaian berpidato. Kepandaian mengungkapkan nilai-nilai ini serta mengidealkannya menjadikan tujuan akhir bagi kehidupan manusia. Tak ada yang lebih besar daripada keterampilan penyair, karena syair memperkuat keindahan dan daya tarik dari perbuatan-perbuatan yang bernilai. Pada tingkat sosial, romantisme membentuk solidaritas internal suku. Romantisme bertumbuh pada kesadaran identitas anggota suku yang diberikan kepada anggota oleh suku. Wujud dan keberadaannya, legitimasi dan reputasinya dan keamanannya hanya dapat dijamin dalam suku. Di luar ini, orang Arab di Jazirah dan mendapat perlindungan hukum, kehidupan dan hartanya, dan menjadikan sasaran empuk bagi siapapun yang merampasnya. Tradisi Arab mencakup berbagai aspek budaya, bahasa, dan adat istiadat yang telah berkembang selama ribuan tahun di wilayah Arab. Dari tradisi tersebut memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan ciri khas utama dari budaya Arab. Bahasa ini memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, dan merupakan bahasa resmi di sebagian besar negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Sastra Arab klasik, puisi, dan prosa memiliki pengaruh yang besar dalam sastra dunia. Lalu ciri yang kedua yaitu keluarga dan kehormatan. Tradisi Arab menempatkan nilai yang besar pada keluarga dan kehormatan. Keluarga dianggap sebagai inti dari masyarakat Arab, dan hubungan keluarga sangat dihormati dan dijaga dengan baik. Kehormatan individu dan keluarga sangat penting dan dijaga melalui norma-norma sosial yang ketat. Ciri selanjutnya yaitu keramahan. Keramahan adalah salah satu nilai yang paling penting dalam budaya Arab. Tamu dianggap sebagai anugerah dan tuan rumah diharapkan untuk memberikan sambutan yang sangat hangat dan murah hati kepada tamunya. Lalu ciri selanjutnya yaitu agama. Islam adalah agama mayoritas di wilayah Arab dan memainkan peran penting dalam budaya dan kehidupan sehari-harinya. Meskipun ada variasi dalam praktik keagamaan antara individu dan kelompok, nilai-nilai Islam seringkali tercermin dalam adat istiadat, norma sosial, dan kebiasaan sehari-hari. Lalu ciri yang kelima yaitu pakaian tradisional. Pakaian tradisional Arab seperti thawab atau jubah panjang untuk pria dan abaya atau jubah panjang untuk wanita masih dipakai secara luas di beberapa bagian di dunia Arab. Pakaian tradisional ini sering mencerminkan budaya Arab, ketersediaan material, serta norma dan nilai-nilai yang dihormati dalam masyarakat Arab itu sendiri. Lalu ciri yang terakhir yaitu seni dan musik. Seni dan musik Arab memiliki warisan yang kaya dan beragam, mulai dari seni kaligrafi hingga musik tradisional seperti oud dan qanun. Seni dan musik Arab telah berkontribusi pada warisan budaya global. Sementara itu, Islam adalah agama yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah atau tradisi dari Nabi Muhammad SAW. Dari tradisi Islam ini memiliki beberapa ciri khas yang meliputi yang pertama yaitu ibadah. Praktik ibadah dalam Islam termasuk sholat atau bisa disebut juga dengan sembahyang, puasa Ramadan, lalu zakat atau menyumbangkan mal, lalu haji, dan syahadah. Praktik-praktik ini merupakan kewajiban bagi umat Islam dan menjadi pusat kehidupan beragama mereka. Lalu ciri khas yang kedua yaitu etika. Islam mengajarkan nilai-nilai etika yang meliputi kejujuran, keadilan, belas kasihan, kesabaran, dan toleransi. Pada pengikut Islam diharapkan untuk menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ini dalam segala aspek kehidupan mereka. Lalu ciri yang selanjutnya yaitu hukum syariah. Hukum syariah merupakan kerangka hukum dalam Islam yang mencakup aturan-aturan tentang ibadah, moralitas, hukum perdata, dan hukum pidana. Hukum syariah diterapkan dalam berbagai tingkat dalam masyarakat muslim,
mulai dari praktik kehidupan sehari-hari hingga sistem peradilan. Ciri yang keempat yaitu kesatuan umat. Islam menekankan pentingnya persatuan umat muslim di bawah satu Allah dan satu Nabi Muhammad. Konsep kesatuan umat menjadi penting dalam konteks politik, sosial, dan budaya di dunia muslim. Lalu ciri yang terakhir yaitu pendidikan. Islam mendorong pencarian pengetahuan dan pendidikan sebagai bagian dari ibadah. Tradisi Islam memiliki warisan intelektual yang kaya, dengan kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan, matematika, filsafat, dan kedokteran. Nah, dari beberapa pemaparan materi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi Arab dan Islam, meskipun saling tumpang tindih, merupakan dua entitas terpisah dengan karakteristik, nilai, dan praktik yang unik. Tradisi Arab mencakup warisan budaya, bahasa, dan adat istiadat di wilayah Arab. Sedangkan Islam sendiri adalah agama yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, serta berkembang di abad ke-7 dan menyebar ke seluruh dunia. Letak geografis Jazirah Arab yang strategis di dekat persimpangan tiga benua mempengaruhi keberagaman dan kondisi geografis. Padang pasir Sahara dengan oase dan padang rumput kering menciptakan dualisme dalam karakter penduduk antara kaum Badui dan kaum kota. Dengan demikian, sementara tradisi Arab mencerminkan keberagaman budaya dan adat istiadat di wilayah Arab, Islam memainkan peran sentral sebagai panduan spiritual yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan umat muslim. Meskipun tumpang tindih, keduanya menunjukkan identitas yang berbeda dan penting dalam memahami sejarah dan karakter masyarakat Arab. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam materi tradisi Arab dan Islam. Apabila terdapat kurang, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.